Athletic Bilbao memiliki kebiasaan unik pada setiap jendela bursa transfer dibuka. Di saat klub-klub lain berburu pemain berkelas dari berbagai negara, klub asal wilayah Basque ini justru hanya merekrut pemain yang lahir atau memiliki garis keturunan Basque saja. Sikap idealis Athletic Bilbao tersebut sudah mereka terapkan sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Bahkan menariknya, dengan kebijakan unik ini mereka belum pernah terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Spanyol. Artinya meskipun prestasi Athletic Bilbao tidak sementereng Barcelona atau Real Madrid, namun mereka cukup konsisten untuk terus berada di kasta tertinggi Liga Spanyol dengan mengandalkan pemain dari Basque. Lalu mengapa Athletic Bilbao hanya merekrut pemain dari Basque saja? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Athletic Club Bilbao merupakan sebuah klub sepak bola yang berbasis di wilayah Basque yang termasuk bagian dari negara Spanyol. Pada akhir abad ke-19, wilayah Basque merupakan kota pelabuhan terkemuka yang menjadi penggerak ekonomi Spanyol berkat industri tambang besi. Sebagai kawasan industri, banyak pekerja imigran dari berbagai negara yang berdatangan. Salah satunya adalah sekelompok pekerja dari Southampton yang kemudian turut membawa permainan sepak bola. Pada tahun 1898, berdirilah klub sepak bola yang bernama Athletic Club yang dalam perjalanannya membentuk nama Athletic Club Bilbao. Sejak awal berdiri, Athletic Bilbao memang sangat berkaitan dengan Inggris. Salah satunya adalah pemilihan jersey merah putih yang terinspirasi dari kostum Southampton. Selain sejarah mereka yang berkaitan dengan Southampton, sebenarnya ada satu lagi hal menarik mengenai Athletic Bilbao. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, Athletic Bilbao selalu merekrut pemain asal Basque maupun pemain yang memiliki leluhur dari Basque. Sebenarnya sikap idealis Athletic Bilbao terhadap kebijakan transfer pemain ini tidak muncul begitu saja. Di awal kehadirannya, Athletic Bilbao justru menggunakan pemain-pemain yang berasal dari Inggris. Pemain tersebut merupakan pekerja imigran yang tinggal di Basque dan memperkenalkan permainan sepak bola. Kemudian pada tahun 1912, dimulailah kebijakan Athletic Bilbao terhadap perekrutan pemain setelah 2 pemain asing terakhir mereka hengkang. Saat itu pihak klub memberitahukan aturan di mana mereka hanya merekrut pemain dari Basque saja. Aturan ini semakin diperketat ketika perang sipil di Spanyol meletus. Alasannya karena Athletic Bilbao tidak memiliki cukup dana untuk mendatangkan pemain dari luar Basque, apalagi pemain asing. Meskipun hanya diperkuat pemain dari Basque saja, namun prestasi Athletic Bilbao cukup stabil dengan merengkuh gelar La Liga dan Copa del Rey. Namun seiring berjalannya waktu, sikap idealis yang diusung Athletic Bilbao perlahan sedikit goyah. Apalagi semakin berkembangnya zaman, persaingan dalam sepak bola pun juga semakin ketat. Athletic Bilbao merasa perlu melakukan perubahan agar mereka tetap mampu bersaing dengan klub-klub lain di kasta tertinggi Liga Spanyol. Salah satunya adalah dengan sedikit memberikan kelonggaran terhadap perekrutan pemain. Pada mulanya Athletic Bilbao hanya merekrut pemain yang lahir di Provinsi Vizcaya saja. Namun sulitnya mendefinisikan batas wilayah Provinsi Vizcaya saat itu membuat Athletic Bilbao kesulitan dalam merekrut pemain. Hal ini terjadi karena ada beberapa wilayah di Spanyol dan Prancis yang masih diperdebatkan apakah termasuk wilayah Vizcaya atau tidak. Pada tahun 1996, Athletic Bilbao merekrut Vicente Lizarazu yang lahir dan membela Prancis. Lizarazu sendiri lahir di Saint-Jean-de-Luz yang berada di Prancis sebelah selatan dan berdekatan dengan Spanyol. Lizarazu sendiri memiliki darah keturunan Basque. Dan hal inilah yang mendasari Athletic Bilbao untuk merekrut Lizarazu
meskipun si pemain tidak lahir di wilayah Basque. Selain Lizarazu, ada pula nama Aymeric Laporte yang lahir di kota Agen, Prancis. Namun Laporte tetap direkrut Athletic Bilbao karena memiliki garis keturunan Basque dari kakek moyangnya. Bahkan Laporte sudah menimba ilmu di Akademi Athletic Bilbao sejak berusia 16 tahun. Sedikit cerita mengenai Aymeric Laporte. Ia pada awalnya memilih membela timnas Prancis sesuai dengan tanah kelahirannya. Namun karena tak kunjung mendapat panggilan dari timnas senior, Laporte akhirnya memilih untuk membela timnas Spanyol. Meskipun pria kelahiran 1994 tersebut pernah memperkuat timnas Prancis pada sejumlah kelompok usia. Kebijakan transfer yang diterapkan Athletic Bilbao tersebut memang sangat menguntungkan dari sisi finansial. Pasalnya Bilbao tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk merekrut pemain-pemain berbakat yang memiliki kaitan dengan Basque. Namun sebaliknya, beberapa pemain tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi ketika ada klub besar yang tertarik mendatangkannya. Seperti Javi Martinez yang direkrut Bayern Munich dengan biaya 40 juta euro. Ander Herrera bergabung dengan Manchester United dengan mahar 36 juta euro. Aymeric Laporte ditebus Manchester City dengan biaya 65 juta euro. Serta Kepa Arrizabalaga yang memecahkan rekor transfer klub ketika dijual ke Chelsea dengan nilai 80 juta euro. Namun kebijakan yang diterapkan Athletic Bilbao tersebut bukannya tanpa celah. Sejumlah pihak menganggap Athletic Bilbao adalah klub rasis karena tidak ada pemain berkulit hitam yang membela tim senior sejak klub berdiri hingga lebih dari 1 abad lamanya. Barulah pada tahun 2011, Athletic Bilbao memainkan Jonas Ramalho yang menjadi pemain kulit hitam pertama yang bermain untuk klub senior. Ramalho sendiri lahir di Basque namun memiliki keturunan Angola. Setelah Ramalho kemudian muncul pemain-pemain berkulit hitam lainnya yang membela Athletic Bilbao seperti Chris Atangana serta kakak beradik Inaki dan Nico Williams. Talenta Basque yang direkrut Athletic Bilbao memang tidak ada habisnya. Setiap era selalu muncul pemain dengan bakat luar biasa yang terus membawa Athletic Bilbao tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol. Sebenarnya selain Athletic Bilbao, ada pula Real Sociedad dan Osasuna yang pernah menerapkan kebijakan serupa. Namun pada era 1980-an, dua klub tersebut mulai tergoda merekrut pemain di non-Basque yang membuat mereka tidak lagi idealis seperti Athletic Bilbao. Kini pertanyaannya adalah, sampai kapan Athletic Bilbao akan terus menerapkan sikap idealismenya? Mungkinkah di masa depan klub ini akan melanggar aturannya sendiri demi mendatangkan pemain non-Basque seperti yang dilakukan Real Sociedad dan Osasuna? Sebab meskipun Basque selalu melahirkan talenta berbakat, namun Athletic Bilbao perlu memikirkan prestasi klub. Apalagi sejak era 1980-an, mereka tidak pernah lagi meraih trofi mayor seperti La Liga maupun Copa del Rey. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.